Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua, bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita, karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Ya, saya setuju karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita bicarakan ini di rumah Bung Karno. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Rikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil kegiatan rapat. Assalamualaikum. Salam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kang Mas, ada telepon apa ya? Jadi begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silakan masuk. Sebentar saya panggil Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang mencari. Siapa? Pak pemuda katanya ingin membicarakan hal yang penting. Baiklah. Silakan. Ada urusan apa saudara-saudara kembali? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mencatatnya dalam rapat PPKI. PPKI adalah bentukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia harus dengan usaha rakyat Indonesia itu sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu, karena PPKI lah yang bertugas membesarkan kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah, silakan dulu. Ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Sebaiknya kita mendengar secara matang-matang. Ayo Bung, malam ini juga gimana kondisi? Kami siap memberikan jiwa kami Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumbuhan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah darahku sekarang, kita usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya ada bertengkar. Maka duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Saya hanya mengingatkan Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang ditudai sebagai propaganda, seperti orang-orang Ambon. Kenapa bergabung? Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Tenang Bung, cepatlah. Malam ini Bu, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak ada baiknya ada semua berdekat seperti ini. Saya mengerti dengan pasal saudara. Baiklah, selesai waktu berhubung dengan
Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh terlalu gegabah. Bung, kita butuh waktu untuk mengucapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang menghentak berniat kembali berkuasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus yang mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, gimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta dan mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa mereka ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Benar, dan betul kita tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi mana kita akan membawanya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Suranpo Subir. Ya bagus, saya setuju. Tapi kapan kita akan menculik Bung Karno dan Hatta? Secepatnya, bisa subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Keempat, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda penculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan dibawa kemana aku ini? Kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, area ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo, waktu Anda habis. Baik. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Itu apa? Arti dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan bawa Anda dan Hatta ke Rengas Dengklok. Masalah kafedan, tidak memiliki istri dan anak yang masih kecil. Gimana dengan mereka? Makanya membuat itu sangat takut. Pemuda-pemuda ini membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menyerang Bung Karno dan Bung Hatta dari pemuda Jepang, Bu. Lalu, bagaimana dengan Ku dan Guntur? Nyai, akan menantangi. Benar, aku tidak mau berpisah dengan istriku dan anakku. Siapa yang membawa aku, kita harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri. Tapi kita harus pergi sana. Kita. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan. Siang sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Mohon katakan kami, Bu, ini semua demi kesempatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali.
Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PTKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu di kemerdekaan Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PTKI? Jika kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri. PTKI itu bukan dari Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun masih terlalu dini untuk memastikan kemerdekaan. Dan itu kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera melaksanakan proklamasi sekarang juga. Demi rakyat bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di atas tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari sekutu ataupun Jepang yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Iya, ini, Bung. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Hendes Muhammad Hatta, Ahmad Subahjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau berikan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, kalau tiba ada tanggal yang baik, sebagaimana aturan diberikan pada tahun 17. Dan itu, hari semalam, kami Islam sholat sebanyak 12 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, cepat pergi, 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih bagus. Kapan kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyumpah Mawati untuk melihat bendera merah putih. Tolong cekkan tangannya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang disambut oleh istri tercinta.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, jasnya. Terima kasih Bu. Iya. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya sesaat mengurus pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proses proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera merah putih yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Suparman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun Bu, Bapak lupa. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja menjadikan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah yang sederhana. Kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide bagaimana benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah Pak, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia tanah air berpusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya kita bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka. Bahkan hampir 100 tahun lamanya bangsa kita tidak pernah putus dan berjuang untuk melegakan negeri ini. Bagi bangsa yang Kita jatuh, bangun, bisa kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami, para pemuka-pemuka Indonesia dan berbagai penjuru telah bergabung untuk menyeruakan dan persyaratan itu teriasi kata berkata inilah saatnya kita mengebarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami nyatakan bulatan tekad itu dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain selenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Baiklah. Bendera, siap. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat
Indonesia.